Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtabana lidinihil qawim hadana bifadli ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, seluruh jemaah majelis ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadiran Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan. Tentu nikmat itu secara garis besar terbagi dua. Nanti baca surah Luqman. Surah apa? Ayat 20. Di pertengahannya ya. Pangkal ayatnya, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Baru di tengahnya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan, dan kami telah sempurnakan nikmat kami kepada kalian, baik itu nikmat yang zahir, maksudnya nampak di mata, ada kendaraan, ada rumah, ada istri, ada anak, ya, apalagi ada perhiasan, ada pakaian, aksesoris dan pernak-pernik dunia yang dilihat oleh mata. Itu namanya nikmat lahir. Wa batina, dan ada nikmat batin. Nah, apa itu Ustaz? Ada kekuatan dalam, ada ketenangan jiwa, ketenangan kolbu, ada pikiran yang positif atau husnuzon, ya, apalagi ada ilmu. Itu nikmat yang batin, yang nggak bisa, yang abstrak, yang nggak bisa dilihat dengan mata. Jadi jangan mensyukuri nikmatnya nampak-nampak yang kelihatan di mata saja. Lama-lama dunia saja yang dikejar, sampai tidak tenang batinnya, ya. Nah, ingat tuh, cara bersyukur tuh syukuri nikmat yang tampak oleh mata, namanya nikmat lahir. Kemudian ada nikmat yang batin di dalamnya. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian subuh ini, tetaplah berniat terus menambah wawasan ilmu agama Islam. Tidak mungkin orang tambah baik ibadahnya, ilmu agamanya tidak bertambah. Bohong itu, ya. Nah, mungkin tahu dia beramal soleh tanpa dibarengi dengan ilmu agama. Maka berlomba-lomba lah orang tua menyekolahkan anaknya di boarding school, ada di SD IT, ada di SMP IT, ada di madrasah-madrasah. Itu ada Pak Sekda, ada Darul Rahmat, ya, di Jalan Aswaso. Sekolahkanlah anak-anak kalian yang 50-50 paling tidaknya. Ada ilmu agama 50%, ada ilmu dunia. Ustadz kalian ini pun bisa tampil begini karena dulu SD, baru SMP negeri 1, habis itu masuk pondok, pulang dari pondok karena ijazahnya angka Arab. Sekolah saya setahun lagi di Darul Rahmat. Ketemu dengan Pak Sekda dulu, kami laju pendakwah-pendakwah cilik, kori-kori cilik dulu. Ada sudah almarhum, ya Pak, namanya Rahmat Dwi Brahma Pramana. Luar biasa itu, lapangkan Allah kuburnya, diampuni segala dosa-dosa, tambah ilmu itu. Jadi kalau kenangan Rabu ada kajian di Masjid Al-Bihar, cepat Bapak kemari sholat berjamaah, ya. Ada minggu ya di Masjid Al-Imam Kota Beringin, minggu di Masjid Agung, Pak. Baik, sholawat dan salam semoga tersampaikan
kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap bersolawat dan hidup kalau sunnah-sunnahnya, insyaallah syafaat beliau lah yang kita harapkan nanti dapatkan di hari kiamat. Amin. Yang terhormat Ketua BKM Badan Kemakmuran Masjid, seluruh takmir, tuan imam, para muadzin dan seluruh jamaah Masjid Al-Bihar yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke materi kita, Siratun Nabawiyah. Masuk ke judul keikutsertaan Nabi Muhammad maksudnya ya sallallahu alaihi wasallam dalam merenovasi Ka'bah. Ya. Ka'bah, bangunan petak bujur sangkar. Tingginya beda pendapat. Dua pendapat. Pendapat pertama 7 hasta dulu di awal. 7 hasta. 7 hasta, kemudian panjangnya 30 meter. Nah, 30 hasta. 7 hasta tinggi, 30 panjang, lebarnya 22. Kapan dibangun? Sebenarnya kalau kita rujuk ayat, ini ayatnya, bentar ya, saya lihat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Simak ayatnya, Ka'bah nih, jangan nanti yang ini membangun dah. Nih. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama sekali dibangun untuk manusia. Lihat, sesungguhnya rumah ibadah pertama sekali dibangun untuk manusia. Siapa membangun? Allah membangun. Yakin? Yakin? Kuat-kuat yakin loh. Karena untuk manusia, berarti tidak manusia yang membangun. Tanda pertama dibangunkan oleh Allah. Ini berdebat di luar. Ada yang bangun Adam, Nabi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Pertama, sungguhnya pertama sekali dibangunkan rumah untuk beribadah itu adalah Ka'bah. Untuk siapa? Untuk manusia. Berarti manusia ini dari awal turun ke bumi sudah disuruh beribadah. Maka heranlah kita nengok orang nggak mau beribadah. Selesai. Kalau sudah dibangun Allah lah tempat tuh, dikasihnya tanda. Berarti tempat beribadah tadi ya. Rumah tempat beribadah. Berarti ada orang yang beribadah. Itu dia. Lalladzi bi Makkah mubaraka. Apa tuh? Baitullah. Dinamakan apa? Baitullah. Rumah siapa? Oke, mulai sekarang Bapak Ibu jangan pernah membanggakan rumah sendiri. Karena semulia syarful makani, semulia-mulia tempat apa? Bukan. Semulia-mulia tempat di dunia ini apa? Udah saya baca tadi. Apa semulia-mulia tempat? Istana negara. Tidak. Apa?
Baitullah. Kalau Bapak Ibu lihat rumah megah sekali di kota Sibolga ini. Ingat, jauh sekali itu lagi berharganya dari baik. Apa kajian kita hari ini? Nama lain Ka'bah apa? Ya sudah. Jangan juga lagi Bapak Ibu yang beriman terbius dengan bangunan-bangunan megah, itu maksudnya yang menyampaikannya. Berarti Bapak Ibu kecilkan Baitullah. Maka niat orang naik haji, niat kaum muslimin mau umroh, niatnya untuk apa? Untuk bisa Pak? Di mana? Di Mekah. Apa ada di situ? Ka'bah. Apa nama lain Ka'bah? Baik, itulah maksudnya. Itulah berlomba-lomba orang menabung uangnya supaya bertemu dengan rumah Allah yang paling mulia itu. Bukan Allah ada di situ. Enggak. Itulah pertama sekali, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Menjadi petunjuk Baitullah itu bagi seluruh alam. Baitullah itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Rumah Bapak Ibu jadi petunjuk. Hah? Rumah saya menjadi petunjuk. Di mana rumah Etek Janggambolo? Iya, enggak kan? Enggak kan? Itulah pertama sekali diberi tanda oleh Allah. Maka disuruhlah manusia pertama tawaf di situ. Itulah Nabi Adam. Di bawahnya ada Nabi Idris. Di bawahnya lagi ada Nabi Nuh. Terjadilah banjir. Tenggelamlah, hilang tanda. Hilang tanda. Pas di generasi Ibrahim muncul perintah. Mana perintahnya? Kita baca ayat lagi. Wa id yarfa artinya meninggikan. Kalau ada orang ngaji gini, wa kafa billahi wakila. Irfa maksudnya itu apa? Angkat suaranya. Ada yang lain toyib Allah ada ya. Kalau ngaji orang wa kafa billahi wakila. Irfa. Begitulah kami mengaji kalau lomba sabaqat tilawatil Quran. Jumpa dengan Kori Tebing, Rantu Parapat, Medan. Wa id yarfa'u, dan ingatlah yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ya. Ingatlah diperintahkan Nabi Ibrahim irfa. Berarti menaikkan. Ya, menaikkan atau meninggikan. Al-qawaidah. Apa qawaid? Di sinilah perlu belajar bahasa Arab. Gak sembarangan Pak menjadi pendakwah. Ada qaidah. Ya, ada qawaid. Jadi kira-kira nih, ada pondasi rumah, ditinggikan dia. Asalnya harus ada. Lihat ya. Dasarnya harus ada. Itulah qawaid. Makanya ada orang belajar ilmu qawaid. Kaidah. Ya, kaidah itu harus ada tandanya. Apa tandanya?
Pondasi. Perintahkan Nabi Ibrahim membangun atau meninggikan? Nah, berarti Ka'bah itu sudah lain lagi di luar saya dengar. Yang bangun Nabi Ibrahim. Ini ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah, tatkala Ibrahim diperintahkan untuk yarfa, menaikkan atau meninggikan al-qawaid yang sudah ada dulu, yang tenggelam banjir di zaman Nabi Nuh. Diangkatlah pondasi, ditinggikanlah pondasinya minal bait, daripada baitullah. Siapa kawannya? Wa Ismail. Nah, ayah dapat perintah nih. Hadis Bukhari. Apa tuh ya? Diperintahkan ayah meninggikan Ka'bah. Kalau itu perintah dari Rabbmu, dari Tuhanmu, ayah, biarlah ku bantu. Biarlah ku bantu. Kira-kira bapak ibu kalau kerjalah di rumah, atau ibu-ibu, mau anak ibu membantu? Oke. Iya dah. Bapak-bapak udah agak anak-anak lah, 8 tahun, 10 tahun. Mau anak bapak membantu apa? Mau. Alhamdulillah ya Allah. Ismail itu Pak. Itulah Ismail. Dilihatnya ayahnya merenovasi Ka'bah itu, bukan ditontonnya, diangkatnya batu. Salah satu yang mengangkat Hajar Aswad adalah Ismail. Pertama dilihat ayahnya, dipasangnya batanya, dilihatnya dari jauh, belum juga lagi. Ditinggikannya lagi, datang Ismail, diangkatnya agak rendah, segini dia. Tidak sanggup dia meninggikan. Ayahnya udah jauh dari Ka'bah itu, ayahnya tidak mau tinggi. Cemana? Tangga tidak ada. Tangga enggak ada. Dimintanya lah kepada Allah, datanglah batu pertama datang, itulah yang diinjaknya itu. Ayatnya nih. Maqami Ibrahim musalla. Ini fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ada tanda sebuah batu diinjak Ibrahim, mau naik deh. Udah selesai di atas, turun. Nah, telapak kakinya itulah maqam Ibrahim. Bapak Ibu yang haji umroh, usahakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maksud maqam itu bukan kuburan, tanda, ya, tanda jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Biar sempit, biar tidak sempurna sujudnya itu, yang penting sudah diterima Allah itu. Karena niat, ya, itulah tanda. Baru diangkat anaknya segini, batu-batu disusunnya sana. Aina, itulah namanya Hajar Isma. Yang mana dia? Letter U. Ada kan? Letter U itu. Oh, itulah letter U dia. Yang letter U tempat imam Masjidil Haram, itu Ismail yang mengangkat batu yang U itu. Diangkatnya lah terakhir batu dari surga lagi datang yang kedua. Yang pertama tadi maqam Ibrahim, yang kedua datang batu
Hajar Aswad yang dulu putih, asyik dicium orang-orang yang berdosa, berubah jadi aswad, menjadi hitam dia. Nah, itulah dua batu direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Lanjut sampailah di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Datanglah pasukan dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa namanya? Raja Abraha. Pasukannya mengendarai apa? Gajah. Surah Al-Fil. Di pahalang kakek Nabi, main tunggal. Dia juru kunci kota Makkah. Itulah jagonya Abdul Muthalib. Di palangnya pasukan bergajah. Nabi Muhammad masih bayi, baru lahir pas 12 Rabiul Awal, di palangnya tanpa pasukan. Berarti jiwanya jiwa kesatria. Apa yang dianggapnya situ kebaikan? Mati syahid. Kalau tak dihalangnya mati juga dia. Kalau dihalanginya suatu hari akan mati juga. Nah, kalau berbuat di jalan Allah tuh biarlah mati. Contoh, ya Allah, pergilah aku ke masjid, biarlah agak dingin badanku ini. Mati di jalan, matilah. Ya, jatuh dia di jalan, mati syahid kan? Syahid. Padahal dia masih bisa berjalan, jatuh aja dia. Oke. Ada orang berniat mati meninggal sedang sholat, ada kan? Ada. Ada orang meninggal sedang tawaf di Ka'bah, ada? Ada. Ada orang meninggal sedang wirid Yasin, jatuh aja dia. Namanya mati fuja'ah. Apa? Fuja'ah, mati mendadak tapi baik. Ada mendadak tak baik. Apa tuh? Narkoba, overdosis, di meja judi, mati berzina. Ustadz Khairil, biarlah mati sedang ceramah, tapi jangan sekarang. Ya, mati di palang sampai hancur Ka'bah tuh. Tidak sampai datang burung ababil. Kemudian habis itu Nabi Muhammad berperan di situ. Nanti setelah dia umur 35 tahun terjadi banjir. Sebelum bi'tsah kenabian. Bi'tsah, tahu bi'tsah? Sebelum jadi nabi. 35 tahun. Habis ini materinya di Gua Hira. Di situ Nabi. Situ enak dia ada tasawufnya di situ kan. Ini saya buka juga tasawufnya. 35 tahun terjadi banjir lagi, banjir. Ya, merenovasi lah lagi, renovasi. Jadi ditinggikanlah dia. Jadi tinggi Ka'bah itu 13,1 kali 11,03. Tingginya 15 meter, 25. Saya ulang. Perkaliannya 13,1 meter kali 11,03. Kali itu berapa nanti ya? Tingginya 15 meter, 25. Itulah tingginya sekarang. Sampai sekarang. Di dalamnya kosong. Jangan menghayal dalamnya ini kosong sebenarnya. Kalau kondisi orang sekarang, kerajaan juga mengisi. Tahap kita nggak tahu. Berapa kali dibuka? 2 kali. 1 masuk Zulhijjah, bulan haji. Yang kedua masuk Syahrul Ramadan. 2 kali dibuka. Jadi renovasinya, pondasinya didalamkan.
dari 6 meter digali ke bawah jadi 30 hasta. 6 hasta jadi 3 men hasta ya. Jadi 30 hasta. Nah, begitu. Jadi direnovasi, dimanjir ikut Nabi Muhammad, itulah yang mau perang, pertumpahan darah 4 kabilah, maka Nabi datang sifat al-aminnya. Ya, karena dia calon nabi, dikasihnya lah selendang untuk meletakkan Hajar Aswad. Itulah keadilan, itulah pemimpin. Ya, makanya kita doakan pasang 4 calonnya. Simbol kah? 01, 02, 03, 04. Menang 01. Nah, kalau ada membangun simbol kayak ini, 02 itu jangan tinggalkan. 03 itu panggil. 04 itu satukan. Nah, itulah pemimpin yang baik. Cocoknya ceramah ini ada pemimpin tuh mendengar ceramah ini. Cocok. Ini pemimpin, astagfirullahaladzim. Ini divideokan pula. Tapi apa-apa lah. Pemimpin itulah sebenarnya yang harus banyak mendengar tausiah ini. Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Paham? Udah lewatnya pilkada. Dulu paham saya bilang. Oh 02. Itu yang langsung. Kalau Bapak saya ceramai, Pak Haji lah, Pak Haji, Haji Fauzi nih, guru agama saya, tuan guru saya. Saya ceramai lah Haji, disampaikan Haji ini ke keluarganya, ceramah ini. Yang selamat satu keluarga. Kalau saya sampaikan ke pemimpin, banyak selamatnya. Berapa banyak? Satu negeri. Makanya prihatin saya, Khairil Anwar nih, hamba Allah yang tauhid. Saya prihatinnya ketika sewaktu pemimpin jarang mendengar nasihat agama, lama-lama dia kerontang. Tahu kerontang? Tahu kerontang? Saya nggak sebut siapa pemimpinnya. Keropos hatinya. Ya pahlawannya dihancurkannya. Ngerti ya? Masuknya dia keluar apa? Jadi iya saja lah. Pemimpin itulah cocoknya. Begitulah Nabi Muhammad tuh. Dirangkulnya nih. Ilmu merangkul tuh. Dirangkulnya. Bukan dimusuhinya. Dirangkulnya. Pegang selendang ini. Taruh batu Hajar Aswad, diangkat bersama-sama. Adil, ya Allah. Rindu ndak Bapak Ibu punya pemimpin seperti itu? Rindu ndak? Selamat anak-anak kalian, selamat cucu-cucu kita. Adil ya. Karena pemimpin yang sudah dititipkan oleh Allah dan diberi petunjuk oleh Allah, maka doanya, Rabbi ja'alni balada amina, Rabbana ja'alna balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman, menjadi negeri baldatun, baldah thayyibatun, baik, warabbun ghafur, yang penduduknya diampuni oleh Allah. Oh, luar biasa itu. Jadi sampailah pembangunan Ka'bah, terlibatlah Nabi di situ. Beberapa kali direnovasi, dihancurkan ini, diserang. Ada yang mau mendatarkan Ka'bah itu, dibangun lagi. Ada yang membakar sempat dulu, ada yang membakar Ka'bah itu di zaman Umayyah atau ya Umayyah. Ada yang membakar ya, dibakarnya, dibangun lagi. Ada suku Quraisy mau dihancurkan mereka. Berapa kali kena serang memang Ka'bah itu, Mekah itu. Tapi tetap Ka'bah itu tidak akan habis sebelum hari berbangkit. Kalau sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka ada bangunan satu di Baitul Ma'mur. Apa? Di mana?
di atas langit ketujuh. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya Baitul Ma'mur. Ada bangunan petak terbuat dari cahaya. Waktu Nabi Mi'raj, Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, baru Mi'raj. Itu Mi'raj naik vertikal dia. Kalau Isra horizontal naik dia sampai langit pertama jumpa Nabi, roh Nabi Adam. Langit kedua Yahya bin Zakaria dan Isa putra Maryam. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat jumpa Nabi Daud. Langit kelima jumpa Nabi Musa. Langit keenam Nabi Harun Musa. Baru ketujuh duduklah Nabi Ibrahim di singgasana emas. Kulitnya mirip dengan Nabi, rambutnya mirip dengan Nabi, kemerah-merahan warna kulitnya, tingginya tinggi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keturunan Ibrahim lah Nabi Muhammad dari istri keduanya, namanya Siti Hajar. Naik Nabi lewat langit ketujuh, bertemulah satu bangunan petak terbuat dari cahaya. Untung saja ada malaikat Jibril mendampinginya. Ditanya oleh Nabi, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka tuh? Berputar malaikat 700.000, tak 70.000, dah pulang-pulang. 700.000. Besok datang lagi 700.000, dah mau penuh. Nah, bangunan itu satu sumbu dengan Ka'bah. Kalau ndak ada lagi di bumi ini mengingat Allah, nggak ada lagi berzikir mengingat Allah, maka terjadi Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Jatuhlah Baitul Ma'mur itu ke bawah, hancurlah yang di bawah ini, Ka'bah itu satu sumbu. Jadi itulah dibilang Nabi dulu, buatlah anak cucuku berputar di bumi. Anak cucu siapa? Adam. Di Baitul Ma'mur ni ada. Waktu turun Adam dari surga, dilihatnya bangunan petak tu Nabi Adam tu berputar malaikat. Dimintanya sama Allah, buatlah anak cucuku berputar juga di bumi. Itu maka diberikan Allah tempat ibadah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk. Jadi kalau masih ada lagi yang mengingat Allah, insya Allah belum kiamat Pak. Belum, nggak usah percaya yang ramal-ramal itu, bercampur setan yang meramal-ramal itu. Nah, ada itu. Oke? Sudah, itulah ikut Nabi Muhammad renovasi. Nanti kita akan bahas pertemuan lagi insyaallah, sehat-sehat semua ya. Materi tentang menyendiri, namanya ikhtilaf atau bertahannuth atau beruzlah di gua Hira. Baru saya ceritakan betapa sempitnya gua Hira. Berdiri tidak bisa, duduk bisa, mau berdiri setengah tiang. Bagaimana Nabi ibadahnya di dalam itu? Apakah duduk-duduk saja atau ada sholatnya? Nah, itu nanti saya terangkan ya, sampai dikunjungi oleh malaikat Jibril. Oke, sebentar dulu, ada yang mau saya bacakan. Nih. Bentar ya, ada doa nih. Ya Allah, mana nih? Ini. Waktu direnovasi Nabi Ibrahim, berdoa Nabi Ibrahim. Apa katanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lihat doanya ya. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka. Udah direnovasinya Ka'bah tuh.
utuslah di tengah yang dekat dari kampung ini, dari kalangan orang-orang yang dekat Ka'bah ini, seorang Rasul ya Allah. Kira-kira siapa datang? Dia doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah masyarakat yang dekat Ka'bah ni seorang utusan ya Allah, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka tentang ayat-ayat-Mu ya Allah, yang mengajarkan hikmah dan pemahaman-pemahaman agama kepada mereka dan menyucikan mereka. Berarti menyucikan mereka itulah ibadah haji. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha aziz, yang maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana. Berarti doa Nabi Ibrahim terkabul. Datang utusan bukan dari Palestina, bukan dari Yordan, bukan dari Libya, bukan dari Suriah, bukan dari Lebanon. Karena Yahudi sudah menunggu Nabi terakhir, kata mereka, lahir di Palestina. Karena para nabi banyak lahir di Palestina, Yordan, namanya negeri Syam. Rupanya lahir di kota Bakkah. Dulu namanya di Bakkah. Maka diganti namanya menjadi Makkah. Makkatul Mukarram. Sudah paham? Sudah bisa diceritakan di luar? Ya, berarti yang membangun Ka'bah pertama adalah Allah. Tanda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.